Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorder atau Spektrum Schizophrenia dan Gangguan Psikotik lainnya. Dengan saya sendiri, Rosari Ratna Cempaka, lalu ada teman kita Mida Ulihuta Galung, Manas Vini Bawika, dan Indah Tesalonika. Untuk pembacaan materi akan kami bacakan secara berurutan yang dimulai oleh Mida Ulihuta Galung. Kepada Mida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari skizofrenia. Menurut Davidson 2012, skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pemikiran, emosi, dan perilaku pikiran yang terganggu, di mana berbagai pemikiran tidak saling berhubungan secara logis. Pasien menarik diri dari banyak orang yang realistis, seringkali ke dalam kehidupan fantasi yang penuh halusinasi. Sejarah konsep skizofrenia. Konsep skizofrenia pertama kali diformulasikan oleh dua psikiater Eropa, yaitu Emil dan Eugen. Emil pertama kali mengemukakan teorinya mengenai dementia praecox, istilah awal untuk skizofrenia pada tahun 1898. Dia membedakan dua kelompok utama psikosis yang disebut dengan endogonik atau disebabkan secara internal. Emil yakin mereka memiliki kesamaan inti dan istilah dementia praecox mencerminkan apa yang diyakinkannya merupakan inti tersebut, yaitu terjadi pada usia awal praecox dan perjalanan yang memburuk yang ditandai oleh deteriorasi intelektual progresif atau demensia. Konsep skizofrenia yang diperluas di Amerika Serikat merupakan pengaruh besar dari Bleuler. Selama paruh pertama abad ke-20, diagnosis tersebut semakin meluas. Presentasi pasien yang didiagnosis sebagai skizofrenik di Rumah Sakit Maudsley di London meningkatkan 20% dalam kurun waktu 40 tahun. Skizofrenia yang dijelaskan dalam DSM-5 adalah gangguan yang memiliki beberapa sifat berikut. Yang pertama itu memiliki gejala positif seperti halusinasi dan delusi, memiliki gejala negatif seperti berkurangnya ekspresi, memiliki gejala kognitif seperti berkurangnya kemampuan untuk menghadapi dan penalaran, memiliki perilaku yang tidak teratur atau katatonik, berbicara ngelantur, disfungsional pada area kehidupan yang penting, memiliki masalah neurologis yang mempengaruhi keterampilan gerak atau motorik, bergunggam dan keras di depan umum, melakukan hal yang tidak masuk akal. DSM-5 menetapkan bahwa gejala skizofrenia setidaknya terjadi minimal 6 bulan dan terjadi dalam kelompok yang tidak termasuk dengan gangguan lain atau penggunaan obat tertentu. Maksudnya, jika seorang hanya mengalami halusinasi saja tanpa gejala lain, maka ditubuhkan penyakit skizofrenia. Baik, selanjutnya gejala skizofrenia sesuai DSM-5, yaitu yang pertama, gejala positif dari skizofrenia. Yang pertama, halusinasi atau distorsi sensorik yang melibatkan kemampuan penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penciuman dan mencicipi hal-hal yang tidak nyata. Yang kedua, delusi atau penyimpangan pikiran atau kepercayaan pada hal-hal yang tidak nyata. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tidak terorganisasi, ucapan menjadi kacau dan tidak mudah untuk dipahami, penggunaan logis yang sembarangan pada kalimat. Yang keempat, perilaku yang tidak teratur, seperti berpakaian tidak sesuai dengan cuaca. Selanjutnya ada gejala dari negatif skizofrenia. Yang pertama, ekspresi tanpa emosi. Yang kedua, avolition, ketidakmampuan untuk mengikuti perilaku sesuai tujuan orientasi, kurangnya motivasi. Yang ketiga, alogia, pemikiran dan ucapan yang terbatas. Selain gejala positif dan negatif, seseorang mungkin mengalami gejala lain yang dulunya dikategorikan sebagai gejala skizofrenia spesifik sesuai diagnostik jenis skizofrenia. Meskipun jenis skizofrenia sudah tidak digunakan lagi, namun sifatnya masih ada dan orang yang memiliki skizofrenia mungkin akan mengalami gejala tersebut. Selanjutnya ada gejala katatonik, yaitu meliputi yang pertama, gerakan yang lambat. Yang kedua, kegagalan berbicara atau mutisme. Yang ketiga, mengabaikan pembicaraan seolah-olah orang lain tidak ada di sana. Selanjutnya, gejala paranoid meliputi pertama, curigaan.
Kedua, percaya kalau orang lain sedang mengincarnya. Ketiga, melakukan tindakan protektif. Selanjutnya ada gejala hyperephrenic, meliputi yang pertama kurangnya fokus, masalah pada pikiran, dan ucapan. Baik, di sini saya akan membacakan penyebab skizofrenia. Yang pertama, faktor biologis atau genetik. Penyakit skizofrenia dapat disebabkan oleh faktor biologis ataupun kimia. Seseorang yang memiliki orang tua dengan skizofrenia akan meningkatkan risiko penyakit ini dari 1% menjadi 10%. Seseorang yang memiliki saudara kembar identik dengan gangguan skizofrenia akan meningkatkan risiko sekitar 50%. Yang kedua, neurologis. Neurologis adalah penyebab skizofrenia yang berkaitan dengan sistem saraf dan fungsinya. Ketidakseimbangan neurotransmitter atau sinyal serotonin dan GABA menjadi salah satu penyebabnya. Dua neurotransmitter yang paling bermasalah dalam penyakit skizofrenia adalah dopamin dan glutamat. Dopamin sangat berkorelasi dengan skizofrenia sehingga penyebab potensial ini disebut sebagai hipotex dopamin. Yang ketiga, kognisi. Kognisi berkaitan dengan bagaimana seseorang memproses input ke otak. Kognisi melibatkan pemikiran, memori, penggunaan input kontekstual dan sensorik untuk menafsirkan suatu informasi. Penyakit skizofrenia melibatkan kesulitan yang signifikan pada proses kognisi dan kontekstual. Untungnya, para peneliti telah mengidentifikasi masalah di area otak yang bertanggung jawab untuk kognisi. Yang keempat, lingkungan atau tingkat stres. Seseorang yang rentan mengalami stres baik karena kondisinya ataupun pengaruh lingkungan, dapat menjadi penyebab skizofrenia. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama, trauma karena pelecehan di masa kecil, yang kedua, sering pindah tempat tinggal yang cukup berbeda budayanya, dan yang ketiga, mengalami stres berat dan kronis. Yang kelima, virus dan imunopatologi. Teori lain yang dapat menjadi penyebab skizofrenia adalah virus dan sistem kekebalan tubuh. Diketahui bahwa ada beberapa virus yang dapat berdampak negatif pada otak dan kesehatan mental, namun para peneliti masih mempelajari hipotesis ini. Di sini ada kriteria diagnosis skizofrenia. Yang pertama, kriteria simptomatik atau kriteria A. Kriteria A mensyaratkan munculnya gejala khas atau gejala lainnya dengan durasi minimal 1 bulan atau untuk waktu yang lebih sedikit jika pengobatan berhasil. Setidaknya harus ada 2 kriteria A dalam waktu minimal 1 bulan atau lebih. Kriteria tersebut adalah delusi atau waham, halusinasi, ucapan tidak terorganisir, perilaku katatonik, dan gejala negatif. Yang kedua, kriteria fungsi atau kriteria B. Kriteria B adalah kemunduran yang signifikan pada salah satu atau lebih pada area fungsi utama seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, atau kemampuan individu merawat dirinya sendiri. Selanjutnya ada kriteria C atau kriteria durasi. Kriteria C adalah total durasi 6 bulan berturut-turut. Dalam periode 6 bulan ini harus ada setidaknya 1 bulan gejala fase aktif, berupa gejala psikotik yang nyata. Durasi yang lebih pendek dari fase aktif hanya diperbolehkan masuk dalam kriteria jika pengobatannya berhasil. Gejala lainnya yang dapat ditemukan adalah gejala psikotik, gejala prodromal sebelum psikotik nyata, atau gejala residu setelah resolusi gejala psikotik. Gejala residual ini didefinisikan sebagai kepercayaan aneh, pemikiran magis, ide referensial, pengalaman persepsi yang aneh, ucapan tidak jelas, atau perilaku yang aneh. Selanjutnya ada kriteria pengecualian atau kriteria D sampai F. Individu dengan gangguan suasana hati atau mood atau gangguan skizoafektif tidak termasuk dalam skizofrenia. Pasien dengan skizofrenia seharusnya tidak mengalami episode manik atau depresi selama gejala psikotik, fase aktif, atau jika ada episode perubahan mood yang bersamaan dengan fase aktif. Selain itu, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 atau DSM-5 menyebutkan bahwa gejala hasil dari efek psikologis, penyalahgunaan obat dan zat, atau adanya kelainan neurologis dan medis
tidak termasuk kriteria diagnosis skizofrenia. Selanjutnya ada diagnosis banding, yaitu yang pertama gangguan skizoafektif. Gangguan skizoafektif merupakan suatu gangguan kejiwaan yang merupakan kombinasi dari gejala gangguan jiwa lainnya, yakni skizofrenia dan gangguan mood. Pasien dengan gangguan skizoafektif dapat mengalami gejala psikosis atau delusi dan halusinasi, yang bersamaan dengan perubahan mood dari mania menjadi depresi. Selanjutnya ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang dapat terjadi pada seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati atau mood yang sangat ekstrim, berupa episode manik dan depresi. Suasana hati pasien ini dapat berganti secara tiba-tiba dan sangat berlawanan dan berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti. Selanjutnya ada depresi yang episode psikotik. Depresi dengan gejala psikotik merupakan gabungan antara episode depresi utama yang disertai dengan episode psikotik yang dapat berupa halusinasi, baik auditorik, visual, dan olfaktorik, serta delusi. Orang dengan depresi psikotik mengalami depresi yang terkait dengan delusi atau halusinasi yang mereka alami. Selanjutnya ada hipertiroid. Gangguan tiroid seperti hipertiroid dapat disertai dengan gejala psikosis. Pada hipertiroid akan ditemui tanda takikardia, gondok, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, palpitasi, tremor, kelemahan otot atau tonjolan mata. Namun berbeda dengan skizofrenia, hasil laboratorium hipertiroid menunjukkan peningkatan serum T3 dan T4 dengan kadar thyroid stimulating hormone atau TSH yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.